semester 2 ini kalian belajar lebih semangat dan juga lebih baik. Untuk hari ini kita belajar biasa ya, belajar materi ekonomi. Sebelum belajar materi ekonomi, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoanya. Ya teman-teman semua, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Singkat besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Sebelum dimulai, Pak Yuda bisa dulu ya. Untuk belajar hari ini, nanti kalian coba disebutkan saja mungkin informasi dari teman-temannya yang tidak masuk ya. Untuk hari ini yang tidak masuk. Oke. Ya, Alvina hadir? Hadir. Alia? Hadir. Anissa? Hadir. Arleta? Hadir. Audrey? Hadir. Afni? Hadir. Azara? Hadir. Hadir. Cika? Hadir. Denny? Hadir. Desti? Hadir. Eka? Hadir. Farhan? Hadir. Hadir. Laura? Iqbal Fitra? Hadir. Tadi Fatul? Ya, nanti hari ini secara keseluruhan ada yang masuk, ada yang enggak ya. Berarti tadi yang nggak masuk ada yang sakit ya rata-rata. Nah, hari ini kita akan belajar materi APBN dan APBD. Nah, tapi sebelum belajar materi APBN dan APBD nih, Pak Yuda nanya dulu nih, pas semester 1 kita kan udah belajar tuh dulu ya beberapa materi di semester 1. Coba ada yang masih ingat nggak materi semester 1 apa saja? Coba apa saja? Coba Ilham apa saja? Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, nilai moneter dan fiskal ya. Berarti semester 1 kita udah belajar ada 5 bab materi tuh. Ya ada 5 bab materi dan kalian sudah mendapatkan nilai yang baik dan cukup baik juga ya di rapor kalian. Nah, itu ya materi semester 1. Jadi maksudnya materi-materi itu sudah dilupakan. Nanti materi-materi itu kalian akan menemukan lagi ketika nanti ujian akhir sekolah di semester 2. Nah, hari ini Pak Yuda akan bahas tentang materi APBN dan juga APBD. Coba APBN, ada yang tahu nggak APBN itu apa sih? APBN, Cung, ya gimana nih APBN? Anggaran pendapatan belanja negara, misalnya pendapatan pajak dan pengeluarannya dari SPP. Oke, jadi APBN itu sebenarnya tadi anggaran pendapatan belanja negara, ya. Jadi anggaran pendapatan belanja negara. Salah satu pendapatan tadi menurut Afri itu apa? Adalah pajak ya, betul ya? Pajak itu adalah salah satu pendapatan negara yang paling besar, ya, yang paling besar gitu ya. Kemudian ada belanja. Kalau belanja kan belanja itu pengeluaran. Tadi Afri bilang bahwa pengeluaran misalnya kan belanja pegawai, gaji PNS dan seterusnya. Kalau APBD sedikit ya itu berarti kebalik ya, bukan kebalik. Singkatannya anggaran pendapatan belanja daerah. Ya, iya pendapatan belanja daerah. Tapi hari ini kita lebih ke fokus untuk APBD itu seperti apa. Ya, oke ya. Oke. Nah, di sini ada kompetensi yang harus kalian ikuti nih. Nah, apa aja Pak kompetensinya yang harus atau indikatornya yang harus dipahami? Nah, yang pertama indikator yang harus dipahami itu adalah kalian bisa menganalisis APBN dalam pembangunan ekonomi. Ya, itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya apa? Indikator itu berarti apa yang harus kalian kuasai. Nah, yang pertama kalian bisa menjelaskan oke ya. Oke. Nah, di sini ada kompetensi yang harus kalian ikuti nih. Nah, apa aja Pak kompetensinya yang harus atau indikatornya yang harus dipahami? Nah, yang pertama indikator yang harus dipahami itu adalah kalian bisa menganalisis APBN dalam pembangunan ekonomi. Ya, itu yang kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya apa? Indikator itu berarti apa yang harus kalian kuasai. Nah, yang pertama kalian bisa menjelaskan pengertian APBN. Kemudian yang kedua mengidentifikasi fungsi tujuan APBN dan penyusunannya. Yang ketiga menyusun sumber-sumber penerimaan negara ataupun pemasukannya apa saja. Yang keempat menentukan belanja negara dan pengeluaran negara. Kemudian kompetensi dasar berikutnya menyajikan analisis fungsi peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi, dan kalian bisa mempresentasikan peran APBN dan APBD dalam pembangunan. Nah, nanti kita skemakan ya dalam pembelajaran ini seperti apa. Oke, nah ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti dengan pembelajaran dengan discovery learning, maka kalian harus bisa
atau dapat menguasai satu menjelaskan pengertian APBN, kedua mengidentifikasi fungsi dan tujuan APBN itu apa saja, kemudian yang ketiga menentukan sumber-sumber pemasukan atau pendapatan atau penerimaan negara, yang keempat itu menentukan belanja negara dan pengeluaran negara, yang terakhir mempresentasikan peran APBN dan APBD dalam pembangunan itu seperti apa. Nah ini ya tujuan pembelajaran sama indikatornya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, tujuannya ya. Nah, sekarang saya akan kasih tentang ini sedikit ya tentang postur APBN. Nah, ada postur APBN. Apa sih APBN? Nah ini saya punya dua. Ada postur APBN tahun 2020 ya, 2020 sama 2021. 2020 itu kita lagi pandemi. Ya, oke, nggak ada? Ada ya. Nah ini ya. Ada yang tanya kan? Gimana? Mengapa ya Pak dari 2023 teknologi atau defisit? Nah, 2021 mungkin ya, 2021 ya. Nah, kenapa misalnya APBN 2021 itu dia mengalami defisit atau mengalami kerugian? Ya kan ya, maksudnya ya. Nah, berarti di sini dia mengalami defisit atau mengalami kerugian itu yang 2021 ya, yang 2021 itu dia mengalami defisit atau mengalami kerugian itu posisinya kenapa? Karena di sini belanja untuk negara itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada pemasukan. Nah, ini ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah ini ada ya, ada pengertian APBN ya di sini. APBN apa APBN? Jadi APBN itu adalah suatu data yang merinci secara sistematis tentang sumber-sumber penerimaan dan belanja yang berlaku pada satu periode tertentu. Jadi di sini anggaran pendapatan belanja negara itu dia merinci sumber-sumber penerimaan negara. Jadi apa aja sumber penerimaan negara bisa jelasin ya. Pemasukan itu apa aja sih? Tadi udah disebutin ya sama teman-teman sama ini bahwa pemasukan tersebut dari pajak dan juga belanja. Dia artinya apa? Yang punya pembukuan itu bukan hanya perusahaan, tapi juga negara. Supaya apa? Supaya sirkulasi uang antar ataupun di negara tersebut itu bisa terjamin dengan baik. Makanya ada APBN. Ya sama lah kayak di perusahaan kan, pemasukannya apa, pengeluarannya apa, gitu seperti itu. Itu harus jelas. Ya sama di APBN pun, negara pun pemasukan sama pengeluaran harus jelas, gitu ya. Selama satu periode tertentu. Oke, selanjutnya ya. Nah ini kalian harus bisa memahami ini. Ada fungsi-fungsinya ya. Ada fungsi-fungsinya. Apa aja Pak Yuda? Yang pertama ada fungsi alokasi. APBN dibuat, sistem keuangan APBN dibuat itu yang pertama adalah fungsi alokasi. Jadi salah satu fungsi yang bertujuan membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian untuk pembangunan. Maksudnya di APBN itu dalam merancang anggaran pendapatan belanja negara. Siapa sih yang merancang APBN? Yang merancang APBN siapa? Pemerintah ya. Jadi Pak Jokowi dan teman-temannya kalau presiden sekarang. Nah, dirancang tuh dalam bikin APBN pemasukan sama pengeluaran harus ada fungsi alokasi. Salah satunya fungsi alokasi itu untuk pembangunan, bikin jembatan, bikin jalan raya. Kenapa ada tol Cipularang? Misalnya kan kenapa nanti ada tol ada kereta api cepat Jakarta Bandung, itu adalah fungsi pembangunan. Kenapa kok jalan-jalan bagus? Itu ada fungsi pembangunan. Uangnya dari APBN. Ya. Kemudian yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi ini bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat ya. Penyaluran dana kepada masyarakat. Ya, bisa bansos, bisa bantuan dana pensiun bagi orang punya dana pensiun, itu fungsi distribusi. Uangnya yang salah dari APBN. Ya, kemarin COVID ramai itu kan, salah satu dari bansos, bantuan sosial. Itu namanya fungsi distribusi. Jadi uang pemasukan negara itu difungsikan oleh pemerintah, salah satu lewat fungsi distribusi. Kemudian yang ketiga, ada fungsi stabilisasi, bahwa anggaran negara berfungsi menjaga keseimbangan. Harusnya APBN itu menjaga keseimbangan keuangan, di mana pemasukan itu harus sama dengan pengeluaran minimal. Jangan sampai pengeluaran lebih besar. Nah, itu yang jelek sebenarnya, ya kan? Makanya ada keuangan APBN itu supaya negara punya 4 triliun pemasukannya, iya pengeluaran itu minimal 4 triliun. Ya kan? Kalau lebih dari itu tapi bakal defisit. Kemudian yang berikutnya fungsi otoritas, bahwa APBN ini adalah tonggak atau pelaksana pendapatan dan belanja setiap tahun. Bahwa APBN ini fungsi otorisasi wajib dilaksanakan setiap periode atau setiap tahun. Ini ya ada strukturnya. Nah ini ya ada pendapatan, tadi ya yang saya bilang tuh ada pendapatan, kemudian ada pendapatan dalam negeri, ada pendapatan hibah itu bantuan, ada belanja negara, ada belanja pemerintah pusat, ada daerah. Kita lihat pembagiannya seperti apa saja. Oke ya. Nah ini
ada pendapatan dalam negeri, ada juga hibah. Nah ini ya, pendapatan dalam negeri itu ada pendapatan perpajakan, ada pendapatan bukan pajak. Dia nanti ya kalau misalnya ada tes nih di akhir nih atau di ulangan tuh, pendapatan dalam negeri itu ada pajak sama bukan pajak. Ya kalau hibah itu bantuan ya, hibah itu bantuan dari luar negeri, bisa uang, bisa barang, nggak perlu diganti, namanya hibah. Nah ada pajak, ada bukan pajak. Kita lihat pendapatan pajak. Nah pendapatan pajak apa saja? Nah ini ya ada pembagian ini. Ada pajak penghasilan, ada PPh migas, minyak dan gas. Ya kan kalau yang udah kerja tuh akan bayar pajak tuh ya. Udah ada PPh non migas, jadi bukan dari minyak dan gas ya. Misalnya dari apa? Dari hasil hutan dan seterusnya. Kemudian ada pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) ya. Kemudian ada pendapatan pajak bumi dan bangunan, ada pendapatan cukai. Cukai itu dia dari ekspor impor ya. Impor ataupun dia dari barang-barang dalam negeri yang punya resiko tertentu, misalnya kayak cukai rokok dan seterusnya. Kemudian pendapatan pajak internasional itu ada bea masuk, bea itu pajak, jadi ada pajak masuk, pajak ekspor impor, bea keluar juga sama ya, pajak ekspor impor. Oke, kemudian ada pendapatan negara bukan pajak. Nah di sini ada pendapatan negara bukan pajak, ada apa saja? Jadi dari selain pajak, yang pertama itu ada pendapatan sumber daya alam. Itu ada pendapatan minyak bumi, ada pendapatan gas bumi, ada pendapatan non migas, ada pertambangan, ada perhutanan, ada perikanan. Kemudian ada pendapatan bagi laba BUMN, perbankan, non perbankan, ya kan, BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Ya. Kemudian ada pendapatan negara bukan pajak, misalnya kayak jual aset negara. Kemudian pendapatan layanan umum, misalnya kayak rumah sakit, kan ada tuh ada RSUD, ada universitas negeri, itu jadi pendapatan negara loh. Nah, dia lihat sama lihat bagaimana pendapatan negara itu sumbernya cukup banyak. Ya, makanya karena sumbernya ini dia cukup banyak, perlu dibuat sirkulasi data keuangan yang bernama APBN. Oke, ini ya terkait videonya. Silakan, ada yang ditanyakan terkait dengan video ini? Ya, gimana Cika? Oke, nah ini ya gimana nih solusinya kan di 2023 ini ekonomi membaik setelah pandemi COVID ya, tetapi maksudnya APBN masih defisit atau rugi. Tapi kata Sri Mulyani Menteri Keuangan, APBN-nya rugi tapi menurun. Nah itu nanti akan kalian diskusikan. Coba ada lagi yang tanyain kan? Ya gimana sih Pak? Apa yang menyebabkan APBN tahun 2023 mengalami defisit? Nah, sektor apa saja yang dimana tahun 2023 itu dia menyebabkan APBN itu defisit. Maksudnya 2023 itu masih rugi, APBN-nya rugi emang ataupun defisit, tetapi kedefisitan itu mengalami penurunan. Nah, tadi Sipa bertanya kan sektor apa saja yang menyebabkan itu semua mengalami defisit ya di tahun 2000. Nah itu ya, itu yang harus kalian nanti analisis gitu kan ya, dan harus kalian cari ya jawabannya seperti itu. Nah nanti akan ada media-media belajar yang saya akan kasih untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke ya, itu ya terkait dengan tayangan video. Nah sekarang Pak Ida akan bagikan LKPD ya, akan bagian LKPD per kelompok.
sama main map ya. Di bagian LKPD sama main mapnya, sama main mapping ya. Ini ada LKPD-nya. Ada LKPD-nya. Nanti ya si LKPD-nya silakan nanti dikerjakan, kemudian dianalisis ya bareng-bareng bersama teman kelompoknya. Nanti yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah. Oke ya. Ini sama bukunya. Ya, ini bentuknya ada 6 ya. Ada 6 kelompok. Oke. Ini ada kerja kelompok. Itu ke sana ke pojok. Itu yang dua lagi. Oke ya. Nah ini ya ada modulnya. Silakan dicari. Ada tambahan modulnya juga ya. Ada bukunya ya. Jadi bukunya ini silakan dicari juga. Nah ini. Coba Wilda sama Iqbal ada di sana. Oke ya ada bukunya ya ini. Kan? Coba belakang. Ya. Di luar nalar. Dam, belakang dam. Nah, Juga kan ya, ada ujian pakai link. Terus nah, nanti ya ini ada main map ya, main map yang sudah kalian buat di tugas sebelumnya. Ini kan duduknya sudah berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya. Ini ada main map ya, nanti kalian bisa juga mencari jawaban dari sini selain dari buku tadi ya. Ini terima kasih. Ya. Nah ini ada yang ini ya, ada yang bentuk karton juga ya, ada yang bentuk karton juga, ada yang bentuknya jadi masing-masing ya. Bisa kan? Ya. Ayo dijawab. Silakan. Jawab tuh bisa? Jawab sebisanya. Kenapa bisa ada bisi? Didengarkan lagi yang tadi. Ya kan? Kenapa bisa? Ada tuh di video YouTube-nya. Silakan. Ayo, Alia jangan langsung. Kita jaga. Maaf tinggi. Ya am. Stop, dijawab yang seininya. Oke, kelompok ini kita gimana? Ada? Boleh kalau ini ya, kalau nanti presentasinya 2 orang, silakan. Tangannya dari si ya maksudnya sektor apa tuh kan, misalnya apa sih yang menyebabkan defisit misalnya di YouTube tadi ya, misalnya apa sektor kesehatan apa gitu ya, sektornya apa gitu kan, kesehatan. Jadi bidangnya apa sih yang menyebabkan itu? Udah beres ya. Oke silakan sini. Mau ikan sini dulu, sini nggak boleh. Udah megang deh. Udah? Oke. Ini saya panggil. So, perwakilannya disiapkan. Siapa? Sini ya. Udah, Nik? Oh, namanya Iqbal. Sambil saya mau verifikasi ini ya, sambil yang sini dulu. Nanti kalian siapin orang ya. Oke. Beri tepuk tangan buat Mama Denny. Nanti jadi nomor 1 misalnya Anissa nomor 2 misalnya gitu ya. Salam jalan. Hei. Susah. Hei. Ayo. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Perkenalkan nama saya Denny Kurniawan. Biasanya lupa. Nomor 7. Ya kan, Dek.
tidak defisit seperti tahun 2022. Karena tingginya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 dan yang B, sektor apa yang menyebabkan APBN mengalami defisit di 2023? Karena nominal belanja negara lebih tinggi daripada pendapatannya. Kemudian C, bagaimana solusi menurut kalian agar APBN tidak mengalami defisit di tahun-tahun berikutnya supaya tidak tujuan APBN tercapai kewajiban tujuan pembangunan negara? 1. Meneruskan kegiatan meskipun penerimaan lebih kecil dari pengeluaran. 2. Merancang pola anggaran yang baru untuk tahun berikutnya. 3. Menggunakan dana yang dibutuhkan tahun berikutnya. Oke, bagus ya jawabannya. Lanjut, next. Yang kedua, kesimpulan dari APBN yaitu APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahun pemerintah negara Indonesia yang disebutkan APBN yang artinya apa sumber penerimaan dan belanja terbesar negara yang dapat menunjang tujuan pembangunan negara, yaitu perpajakan karena merupakan sumber bantuan terbesar bagi pendapatan negara. Sekian kajian dan tidak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok siapa nih? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 siapa nih? Ya. Fahmi dan Kakak. Salah siapa nih? Oh iya, maksud saya Reza. Ya. Salah. Ya. Salah siapa? Siapa yang tanya? Ya, silakan. Nah. Oke ya. Silakan bacain atau di presentasikan. Ya, salam. Salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama yaitu mengapa anggaran APBN 2023 tetap defisit seperti tahun 2022. Jelaskan. Karena pengeluaran negara pada masa pandemi lebih banyak dan pendapatannya terhenti karena pandemi dan banyak tenaga kerja yang diberhentikan. Sektor apa yang menyebabkan APBN mengalami defisit di 2023? Yang pertama ada sektor perekonomian, dan yang kedua ada sektor kesehatan. Kenapa sektor perekonomian? Karena pada saat pandemi perdagangan atau jual beli di masyarakat terhenti, jadi anggaran pendapatan di dalam negara juga terhenti, jadi kayak mengurang. Terus kenapa kesehatan? Karena kan di pandemi juga banyak yang sakit dan harus mengekspor obat-obatan dari luar, jadi pengeluarannya juga lebih banyak. Yang satu C, bagaimana solusi menurut kalian agar APBN tidak mengalami defisit di tahun-tahun berikutnya supaya fungsi dan tujuan APBN tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan negara? Kalau di sektor ekonomi dengan cara memulihkan kembali sektor perdagangan atau daya beli masyarakat sehingga perekonomian di dalam negara bisa berjalan kembali dan meningkat. Kalau di sektor kesehatan, menggunakan tenaga kerja dalam negeri sehingga tidak memerlukan biaya lebih untuk mengekspor obat-obatan dari luar negeri. Yang 2A, apa yang kelompok kalian
Tepuk tangan buat kelompok 3B. Waalaikumsalam. Number 1, kelompok 1. Alia CS, siapa? Alia sama? Jadi, Mbak Ida bisa generalisir atau simpulkan ya dari LKPD hari ini. Nah, yang pertama, jadi memang kenapa APBN tahun 2023 itu dari 2022 itu dia masih defisit dan 2023 juga dia masih tetap defisit. Karena memang ada efek dari pandemi COVID tahun 2021 dan 2021 dan 2020 yang dimana keuangan negara menjadi lebih minus dan menjadi lebih buruk sehingga merembet kepada keuangan tahun 2022 dan 2023. Kemudian yang berikutnya, tadi bisa kita simpulkan juga bahwa APBN itu rencana keuangan negara yang meliputi penerimaan selama 1 tahun dan juga pengeluaran selama 1 tahun. APBN ini digunakan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan juga digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Ingat ya bahwa APBN ini dibuatnya adalah 1 tahun 1 kali dan penggunaannya juga 100 kali dan wajib dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke ya, sebutin nilai akhirnya ya. Nah, nilai akhirnya untuk kelompok 1 itu 90, kelompok 2 86, kelompok 3 89, kelompok 4 86, kelompok 5 85, kelompok terakhir ya, kelompok 6 tadi 89 juga. Udah ya, oke, silakan. Yang kayak masih loading boleh usul lagi gitu ya. Oke. Ini dibaca. Apa hal yang paling anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Pengertian APBN, tujuan APBN, sumber penerimaan. Apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Tidak ada. Apa hal yang masih membingungkan dan ibadah? Nah, lanjut kelompok sifat terakhir. Tidak ada. Baca Saya Darah Dewi, perwakilan dari kelompok 5, akan menjawab pertanyaan refleksi yang telah diberikan. Yang pertama, apa hal yang paling anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Yang pertama, menguasai materi pengertian APBN, mengidentifikasi fungsi dan tujuan penyusunan APBN, menentukan sumber dan penerimaan negara. Yang terakhir, menentukan belanja negara atau pengeluaran negara. Pertanyaan kedua, apa hal yang belum anak-anak kuasai setelah pembelajaran hari ini? Tidak ada, kelompok kami sudah memahami materi yang ada. Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini? Tidak ada, kelompok kami sudah cukup memahami. Terima kasih. Oke ya, udah semua ya. Nah, terima kasih untuk refleksinya. Oke ya, kita sebelum akhiri, nah kita review. Jadi hari ini kita belajar tentang APBN, itu ya, tentang anggaran, pendapatan, belanja dan negara. Oke ya, ada fungsinya. Banyak tadi. Pertama ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi regulasi, fungsi perencanaan, dan fungsi otorisasi. Ya, secara keseluruhan ya sebenarnya tujuan dari APBN ini sebenarnya dia digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kan dalam pelaksanaannya bagaimana nanti ada APBN yang sifatnya dia defisit, pengeluaran lebih besar yang harus dihindarkan. Dan juga ada APBN surplus ya, di mana pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian ada juga APBN seimbang, yang itu di mana pendapatan sama dengan pengeluaran, gitu ya. Jadi bagaimana negara tidak boleh mengalami APBN defisit dan minimal mungkin itu seimbang, gitu ya. Untuk pembelajaran hari ini, nah nanti untuk minggu depannya lagi kalian pelajari tentang mekanisme penyusunan APBN dan juga materi tentang APBD. Bisa dipahami? Ada yang nanya? Tidak ada, kalau tidak ada, mari kita pulang. Silakan, ketua kelas dipimpin doanya. Setelah melaksanakan kegiatan hari ini,
berawal dari kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Selesai. Assalamualaikum.